bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abu Akbar Al-Azraqi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti pada Abdul Malik. Saya bagi tahu juga. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Beliau maksudnya Said Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Abdullah Al-Ansar Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus. Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abi Syekran bin Abdul Syekran bin Muhammad Soal. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan, generasi ke-18 dari Rasulullah. Mas jarang itu yang pernah tulis. Saya bagi aja. 要するにハドラマウトの方ではそのアブドゥルマリックしか書いてない。だからインドに行ったところまでしかないんですよね。Tapi siapa yang Said Abdul Malik dan Wali Songo? Ya, jadi para ahli sejarah bukan nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Ada. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan dia menerima informasi yang salah itu sangat besar. Apalagi setelah kita verifikasi, kita tanya misalnya pada beliau, beliau mengatakan bahwa seorang tidak dicatat itu bukan berarti dia tidak ada. Seorang yang tidak dicatat sebagai anak seseorang bukan berarti dia bukan anak orang itu. Bisa, itu betul, masuk akal tuh. Tetapi anak lainnya ini ditulis. Kitab-kitab yang ada di abad ke-5 semua menulis. Anak-anak Ahmad itu. Di abad ke-6 menulis. Kalau misalnya anak lain tidak ditulis, ini masuk logika. Kalaulah Ubaid ini tidak ditulis. Tapi anak lainnya sudah ditulis. Anak lain ditulis, kalau dia tidak ditulis. Abad ke-6 anak lain ditulis, dia tidak ditulis. Abad ke-7 anak lain ditulis, dia tidak ditulis. Abad ke-8 anak lain ditulis, dia tidak ditulis. Abad ke-9 juga pakar nasab itu belum menulis nama dia. Nama Ba'lawi itu muncul dalam kitab nasab itu pada abad ke-10 Hijriah oleh Syekh Samarqandi dalam kitabnya Tuhfatul Talib tahun 996 setelah 650 tahun kematian Ahmad bin Isa. Ini tidak wajar. Seseorang yang dinyatakan anak seseorang tidak ditulis selama 650 tahun oleh ahli nasab, kemudian tiba-tiba muncul pada 651 tahun kemudian sebagai anak seseorang itu. Ini akan, kalau kita biarkan ini pintu terbuka, maka masa depan ini akan semakin banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi yang tidak mesti diverifikasi dalam kitab-kitab nasab masa lalu, cukup mendapatkan sebuah tanda tangan dari seorang nasabah. Nah, seorang nasabah tidak ada yang menjamin dia benar. Seorang nasabah tidak ada yang menjamin bahwa dia ini objektif. Bisa saja dia dibayar. Bisa saja dia menerima informasi yang salah misalnya. Atau dia bisa saja ada subjektivitas. Nah, kalau kita membaca kitabnya Syekh Mahdi Rojai, sebuah tahqiqannya, saya lupa nama kitabnya, itu dia mentahqiq sebuah kitab yang menerangkan Ahmad bin Isa. Di situ menerangkan anaknya Ahmad bin Isa. Tidak disebutkan namanya Ubaid. Kemudian dia bikin sebuah footnote bahwa menurut guru saya Syekh Al-Mar'asi, Ahmad bin Isa juga mempunyai tambahan anak namanya Abdullah. Jadi dia menerima Ubaid ini atau Abdullah ini sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan keterangan gurunya Syekh Al-Mar'asi. Saya kejar ini siapa Al-Mar'asi. Ternyata Al-Mar'asi ini adalah pemilik Maktabah Al-Mar'asi di mana Syekh Mahdi Rojai bekerja. Kemudian saya lihat itu sirah hidup daripada Syekh Al-Mar'asi, dia murid dari seorang Ba'lawi Yaman. Di sini ada subjektivitas yang kental ketika seorang Syekh Mahdi Rojai hari ini mengisbat nama Ubaid sebagai anak daripada Ahmad. Sementara untuk kejujuran dia dalam mentahqiq ini telah terbukti karena dia juga mentahqiq kitab namanya As-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut anak Ahmad bin Isa tidak ada nama Ubaid, itu dia biarkan tidak ada nama Ubaid. Namanya kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Anaknya cuma 3 di abad ke-6. Itu ditahqiqnya oleh Syekh Mahdi Rojai. Nah, jadi dalam mentahqiq dia ini adalah siqah, tetapi
Di dalam hubungan-hubungan sosial, subjektivitas, rupanya beliau kasihan juga sama Balawi yang udah 500 tahun ini ngaku turunan Nabi, masa mau dibatalkan ini sama orang Indonesia. Harusnya orang Iran dong yang membatalkan, hebat orang Iran, banyak kitab nasab dicetak oleh orang Iran, ini orang Indonesia yang mau batalin. Mungkin dia ingin mencari kesempatan yang membatalkan itu dia gitu, mereka orang-orang Iran, jangan orang Indonesia ini katanya. Karena kita malu dalam epistemologi di mana mereka itu ingin bersaing dengan dunia Arab, tapi tiba-tiba ini yang membatalkan ramenya di Indonesia. Saya kira juga begitu, kira-kira ya ini.